Oke Ri, welcome back to our channel Papa Sensei. Guys, sekarang adalah bagian 2 dari 21 travel phrase di Jepang. Pada vlog ini, kita akan membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah 6 travel phrase lanjutan, dan kemudian adalah 5 kata yang biasanya diucapkan oleh penjaga toko atau tenin. Nah, jadi di sini kita harapkan adalah bagaimana orang kita bisa mengucap tapi kita juga bisa mendengar. Nah, itu kan luar biasa. Itu yang penting. Oke, ini sangat-sangat dasar. Jadi saksikan terus. Ya, Nihongo no Benkyo ikimashou. Guys, welcome back. Oke guys, sekarang adalah nomor 11. Nomor 11 lah. Nani nani wa doko desu ka? Nah, itu gue suka pakai nani nani. Di Jepang juga pakai nani nani. Nah, bukan kalau di Indonesia titik 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 titik. Cuman di Indonesia nggak enak ya. Titik 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 titik. Nggak enak juga ya. Agak bahaya soal menjurus gitu gue. Nah, misalnya kita bilang gue biasanya ada 4 kata yang paling menurut gue paling penting. Yaitu pertama adalah kantor polisi, yang kedua adalah mart atau misalnya Alfamart, Indomaret di sono, yang ketiga adalah hotel, keempat adalah WC. Itu penting banget, WC ya. Nah, yang pertama adalah polisi. Kalau kantor polisi kita bilang adalah koban. Koban. Nah, kalau misalnya biasanya waktu itu gue diajarinnya himawari. Himawari-san no tokoro wa doko desu ka? Nah, itu bisa juga gitu. Atau lo cukup bilang koban wa doko desu ka? Nah, berikutnya adalah mart. Nah, kalau di sono adanya Sevul, 7-Eleven atau Sevul, kita bilang. Nah, berikutnya sama lagi Watson. Bukan Watson. Bener-bener ada Watson juga. Bener-bener Watson. Gue jadi lupa ya. Cuman favorit gue sih biasanya di sana adalah QQ, 99 Shop atau Daiso, Yakuen Shop. Nah, itu biasanya gue penting banget kalau gue di sono. Kan di Jepang biasanya ada kebanyakan hotelnya, bukan hotel sih. Gue nggak pernah pakai hotel di Jepang karena menurut gue percuma karena kecil, nggak gitu gede-gede amat. Jadi biasanya gue pakainya Airbnb, astaga naga, namanya Airbnb biar murah satu. Yang kedua menurut gue fasilitas hotel itu sangat kecil, jadi percuma juga lo ke sono. Cuman enakan biasanya hotel itu di depan stasiun Eki. Nah, cuman lu tinggal pilih-pilih aja Airbnb yang lebih bagus. Oke? Jadi kita ulang ya, nomor 11 adalah nani nani wa doko desu ka? Tadi kan kita udah belajar kantor polisi, mart, hotel, sama WC. Jadi kita bilang ada, misalnya kita mau bilang WC, toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Nah, selain toire juga bisa pakai otearai. Otearai wa doko desu ka? Otearai itu artinya bener-bener tempat cuci tangan. Otearai wa doko desu ka? Bukan wastafel ya, tapi itu kata halus untuk WC. Oke? Toire wa doko desu ka? Nah, ini gue ulang-ulang terus nih. Berikut ada hotel. Hotel wa doko desu ka? Hotel wa doko desu ka? Di mana sih hotel? Nah, berikutnya adalah mart. Mart bukan itu ya. Konbini kita bilang. Convenience store sebenarnya itu di orang. Konbini. Karena convenience store Jepang sulit pakai kata konbini. Konbini wa doko desu ka? Konbini wa doko desu ka? Nah, berikutnya adalah tadi kombang. Kombang wa doko desu ka? Kombang itu apa? Betul. Kombang itu adalah kantor polisi. Kombang wa doko desu ka? Nah, oke. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu mau nanya sesuatu adalah nani nani wa doko desu ka? Doko itu di mana? Jadi lu kalau mau nanya apa di mana adalah nani nani wa doko desu ka? Sampai sini kalau lu ada pertanyaan, lu mau nanya apa kosakata, misalnya lu mau nanya bank atau lu mau nanya apa, nah lu komen di bawah ini. Jangan lupa ya, komen. Karena tentu aja kita adalah hadir untuk Anda dan kami harap kalau Anda semakin semangat melihat channel kami akan semakin terus melayani Anda. Kambate. Nomor 12. Ini paling penting bagi ibu-ibu dan saya. Kenapa? Karena kurensinya berbeda. Jadi gue selalu nanya, ikura desu ka? Ikura desu ka? Nani nani ikura desu ka? Di Jepang sih sebenarnya nggak usah terlalu banyak nanya sih. Soalnya menurut gue karena sudah tertulis biasanya. Mereka fair. Beda ya sama negara-negara Southeast Asia lainnya. Mereka sudah tertulis biasanya kalau misalnya itu. Makanya gue selalu pilih ke convenience store, konbini, atau gue pilih ke supermarket. Karena mereka udah tertulis, jadi gue nggak usah nawar-menawar. Gue kurang canggih nawar-menawarnya. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang misalnya ada dua kemungkinan ya. Yang pertama misalnya gue megang suatu barang, misalnya gue pegang mic ini dan gue akan nanya, sumimasen, kore wa ikura desu ka? Kore, kalau gue pakai kore itu berarti barangnya ini di tangan gue atau dekat dengan gue daripada dengan pembicara. Nah, jadi gue bilang kore. Kore wa ikura desu ka? Nah, itu gue bilang gitu berarti ini berapa duit. Nah, kalau misalnya gue bilang itu jauh, itu dekat pembicara, gue akan nanya, sumimasen, sore wa ikura desu ka?
Sore wa ikura desu ka? Nah, gua akan nanya, itu barang yang dekat barang dengan lu harganya berapa? Nah, kalau misalnya sampai barangnya jauh banget di antara kita berdua, wah, arewa gitu. Arewa ikura desu ka? Gitu kan. Nah, itu juga bisa. Jadi kita udah belajar sore, kore, are. Oke. Nah, next. Berikutnya adalah nani nani wa arimasu ka? Nani nani wa arimasu ka? Nah, arimaska ini adalah kalau kita bicara adalah benda mati. Nah, misalnya gue tadi bilang tadi yang toire wa arimaska gitu. Nah, kita nggak tahu kita di suatu tempat baru atau kita bertamu ke ujung ke tempat orang, kita bilang toire wa arimaska. Nah, di sini ada toilet nggak ya gitu kan. Nah, atau misalnya lu pengen pengen ngerokok. Jadi lu pengen beli rokok nih misalnya, tapi lu bingung kan, oh rokoknya nih aneh-aneh nih, kembarnya juga beda. Lu bilang, tabako wa arimasu ka? Tabako wa arimasu ka? Di sini lu jual rokok nggak? Gitu. Bisa kalimat halus. Jadi penting juga kalau misalnya lu menanya adalah nani nani wa arimasu ka? Nah, nomor 14. Ini abis makan, nih penting banget. Gochiso sama des. Gochiso sama des. Gochiso sama des. Nah, misalnya lu diundang ke tempat orang dan lu akan bilang lu makan nih atau lu makan di restoran dan ternyata makanannya menurut lu enak atau nggak enak tetapi kebetulan ada chefnya deket. Nah, jadi lu akan bilang gochiso sama des, berarti thank you for the meal. Dan ini merupakan ungkapan expression of joy bahwa lu seneng banget makan ini. Nah, ini penting banget nih. Tapi kalau ada chef yang dekat-dekat bilang gochiso sama des, enak nggak enak, urusan belakangan. Nanti di belakangnya ngomong ya, jangan lupa tulis surat. Jangan lupa foto dulu, penting. Nah, kalau di Tokyo, kalau makanan ya, gue udah ke Tokyo sama gue ke Osaka. Di Tokyo itu makanannya lebih cantik-cantik, lebih tatanannya lebih bagus segala macam, piringnya juga cantik. Nah, tapi ajinya usui atau rasanya tuh tipis. Nah, karena di sono healthy lifestyle segala macam. Sedangkan di Osaka karena pengaruh Korea dan Cina juga secara geografis dan mereka lebih kuat rasa tapi tidak secantik. Makanya kalau di Tokyo segala macam orang foto makanan tuh kayaknya udah cukup umum ya. Nomor 15 adalah Doko de Interneto Nomor 15. Doko de Interneto o sukaemasu ka? Doko de Interneto o sukaemasu ka? Nah, kadang-kadang hotel lu ada tempat business place biasanya. Kadang-kadang kalau ada, ini zaman dulu sih masih ya. Zaman dulu tuh kalau misalnya lu nyari tempat internet, lu nggak bawa keitai atau lu susah nyari internet, masih mahal dulu kan ya. Ya kan biasanya ada business place. Business place itu kayak ruangan kecil, tapi lu bisa pakai internet dan kok ada satu komputer dan pakai internet dan lu bayar per jam. Nah, itu sih dulu gue pertama kali pakai di Jepang itu kurang lebih dulu per jamnya 1.200 sampai 2.500 lah. Ngeprint tuh yang agak mahal sih, gue kaget juga. Ngeprint tuh kalau nggak salah 1.000 yenan. Nah, itu mahal sih menurut gue, peceng satu lembar. Nah, tetapi ini lu belajar doko de interneto o sukaemasu ka? Nah, interneto tuh internet, sukaemasu ka dapat pakai. Nah, itu penting juga. Nah, cuman kalau zaman sekarang nih, kalau misalnya lu travel ke Jepang, jangan lupa lu beli paket aja. Nah, pertama kalau lu misalnya lu pergi sendiri, biasanya gua adalah XL Pass biasanya gue pakai. Nah, kenapa? Karena itu jauh lebih murah jatuhnya. Per hari itu cuman goban dah. Kalau pakai Telkomsel itu 100 ribuan kalau nggak salah. Nah, tapi kalau lu pakai rame-rame kayak gue, cuman ya ada keterbatasan. Biasanya gue bawa batu bata. Batu bata itu adalah internet yang lu rental dari Indonesia. Itu biasanya lebih murah juga internet tuh. Itu biasanya 100 ribu, 100 sampai 150 ribu. Dan lu bisa pakai itu sampai 25 orang. Tapi ya, kelemahannya ya berat aja sih. Dan kalau misalnya lu jaraknya dari 3 meter gitu dari kita ya otomatis agak-agak slow. Nah, jadi ya hati-hati. Tapi itu plus minus menurut gue. Dan banyak kemudahan-kemudahannya seperti GPS segala macam. Nah, kadang-kadang biasanya orang suka pakai Google Translate sama GPS-nya GR atau mau nyari jalan sono gampang. Nggak usah pakai ada internet kata dia. Tapi internet di subway itu sedikit terbatas koneksinya, akan terputus lebih sulit. Nah, lu akan nanya, makanya bahasa kayak kita ini kita harus lebih bisa ngomong adalah ini kemudahan-kemudahan juga untuk travel. Makanya penting banget vlog ini sebenarnya. Makanya saya mau buat. Oke, jadi jangan lupa juga subscribe. Yuk kita ulang lagi nomor 11 sampai 15. Nomor 11, nani wa doko desu ka? Nah, ada titik-titik di mana?
ada polis itu kowan, ada mart atau kombini, ya terus kombini wa doko desu ka? Nah berikutnya adalah hotel, hoteru, ada WC, ada toire. Nomor 12 adalah ikura desu ka? Yaitu nanya harga berapa. Nomor 13, nani nani wa arimasu ka? Apakah Anda ada ini? Nah, oke. 14 adalah gochisousama deshita atau terima kasih untuk makanannya. Nomor 15 adalah doko de interneto o sukaemasu ka? Oh, di manakah saya bisa memakai internet? Oke? Nah, nomor 16. Nomor 16, iranai. 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 Nah, artinya tidak, saya tidak perlu. Misalnya lu di supermarket, lu ditawarin, lu perlu plastik nggak? O fukuro wa yoroshi desu ka? Ah, iranai desu. Gitu. Ah, tidak, saya tidak perlu. Bisa kita cuma beli air minum satu gitu. Nah, karena hati-hati, di Jepang kemungkinan lu kalau pakai plastic bag dikenain charge. Itu kenain, ya murah sih, cuman baru, kalau nggak salah, terakhir 50 yen atau 100 yen. Tapi kalau lu nggak perlu kan, hemat juga ya. Kali 100 kali 130 ya 13 ribuan ya, lumayan hemat. Nah, ini kita nomor 17 ini udah mulai phrase tambahan. Phrase tambahan, kenapa gue bilang ini sebenarnya pakai nggak pakai? Karena ini sebenarnya adalah dari tenant atau dari si shop owner atau shop yang tempat belanja lu. Pertama adalah irashaimase, irashaimase, irashai, irashai. Nah, kalau di Jepang, kalau misalnya itu bagus banget. Irashaimase kayak seneng banget, kita sambut gitu, oh, gila keren. Tapi kalau di Indonesia, mase gitu. Nah, ini membuktikan bahwa di Indonesia pun banyak kata-kata Jepang yang dipakai sebenarnya, tetapi agak kurang tepat aja. Tapi lucu ya jadi. Tapi kalau misalnya lu datang kayak beberapa shop misalnya Daiso atau lu bisa datang ke Hoka Hoka Bento, kemarin tuh gue datang, mase gitu kan. Mungkin dia manggil mas gitu kan ya. Padahal irashai mase. Sedikit lucu tapi menurut gue menarik banget. Nah, nomor 18. Nanmei sama desu ka? Nanmei sama desu ka? Nah, ini adalah kalau lu datang ke restoran, dia akan pertama adalah nanmei sama desu ka? Ini dia mau nanyain lu berapa orang. Nah, nanmei sama desu ka? Itu berarti lu berapa orang nih mau datang. Oh, kita bilang futari desu, itori desu, sanin desu, yonin desu gitu. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, tapi tidak di sini. Nomor 19, omochi kaeri onegai shimasu. Omochi kaeri onegai shimasu. Nah, ini nomor 19 adalah omochi kaeri onegai shimasu. Di sini adalah take away. Bisa kita makan dan tidak habis. Ya udah lu bungkus aja. Omochi kaeri onegai shimasu. Nah, jadi omochi itu bawa, kaeri itu balik, onegai shimasu itu tolong. Nah, jadi omochi kaeri onegai shimasu. Nomor 20, kitsuen desu ka? Kinen desu ka? Nah, ini penting banget. Kenapa? Ini lu mau ruangan yang merokok atau enggak. Nah, jadi kitsuen desu ka? Kinen desu ka? Kinen itu nggak boleh ngerokok. Kitsuen itu boleh ngerokok. Tabako suimasu koto desu. Nah, berikutnya 21 adalah daijoubu desu ka? Daijoubu? Nah, misalnya lu lagi jalan nih. Nah, misalnya lu lagi jalan di hotel, lu buru-buru, lu nggak sengaja kesandung. Aduh, jatuh. Nah, gitu ya. Bukannya drop challenge ya, tapi lu jatuh. Aduh, dan lu sampai itu. Yang pertama adalah lu nggak sakit kemungkinan, tapi yang kedua adalah lu malunya luar biasa. Cuma tetap aja orang Jepang, seperti biasa orang Jepang, mereka akan coba menolong dan bilang, daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Nah, berarti artinya dia menanyakan apakah kamu nggak apa-apa. Dan lu bisa jawab tadi, daijoubu desu. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya lu sakit ya, oke, gagal arimasu, byoin onegai shimasu gitu. Nah, jadi bisa lu bilang antara lu bilang gua nggak apa-apa atau aduh kega arimasu, gua terluka nih. Byoin onegai shimasu, tolong ajak saya ke rumah sakit. Nah kayak gitu. Nah, bagaimana menurut kamu? Berguna nggak? Kita juga belajar sore, kore, are, sama juga 21 travel phrase. Nah, jangan lupa saksikan video-video sebelumnya supaya kamu makin canggih pendengaran kamu dan semakin bisa kamu menghafalkan bahasa Jepang. Nah, kalau ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa subscribe dan saksikan video-video sebelumnya. Jangan lupa banget. Kenapa gue bilang banget? Saya mau kamu lebih bisa, terutama dari COVID. Saya pengen kita bisa lebih lancar dengan channel saya. Mudah-mudahan, insya Allah, ini channel ini berfaedah bagi kalian. Oke, thank you very much. Thank you for watching. I love you soon. I love you, Indonesia.